yang lainnya boleh, silakan supaya kita bisa tahu dari mana saja. Baik, ayo Bunda rahmatullah. Alhamdulillah wa syukur wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hari ini kita berkumpul pada majelis yang penuh keberkahan dan hari ini walaupun masih sedikit ya mungkin karena beberapa harus apa namanya di Sumatera Barat ini baru selesai sholat Isya dan insya Allah akan bergabung lagi di majelis kita ini. eh Sebelumnya mungkin saya menyapa-nyapa ya sahabat kita dan silakan absen di ruangan asalnya dari mana, nama dan asalnya boleh supaya kita bisa saling ta'arufan. Tak kenal maka ta'arufan. Baik, Alhamdulillah Bunda Eli Rosepa selaku Direktur Operasional dari Maketum Academy sudah hadir juga mengawali majelis kita. Kemudian beberapa leader kita nih, termasuk Tabarakallah ya, eh, apa namanya, internasional kita Makassar hari ini hadir, Masya Allah Makassar ya. Alhamdulillah hari ini juga kita menempatkan beliau sebagai pemateri untuk tour leader ya. Kalau Bunda Eli Rosepa selaku tour leader nasional setahun ini tour leader dan mutawif. Wah, ini tergantung pesanan. Dan itu yang membuat beliau berumrohnya berkali-kali. Dan insya Allah kita mohon presiden beliau untuk berbagi ilmu nantinya ya. Karena majelis kita hari ini insya Allah komprehensif. Banyak orang yang bisa bersama dengan kita. Baik, kita kenalan dulu ya. Yang beberapa yang lainnya belum menyebutkan. Bunda Lastri dari Semarang, the one and only Semarang, Masya Allah. Kemudian Bunda Dewi Padang, ya Bunda Eloseba Padang. Yang lainnya boleh? Yang yang lainnya, ini ada beberapa nama baru yang kita ini ya. Bunda Diana, Ibu Ayuni, oh Indah Bogor. Oh, ini dekat Mas Bogor juga nih. Oke, sini sini. Ya. Mbak boleh membuka kameranya ya, secara syar'i. Ya, Bunda Wisneli dari Lubuk Alung, Masya Allah. Oke, kita belajar sama-sama hari ini ya. Yang silakan ini menjadi keberkahan majelis kita ya Bunda ya. Baik, saya akan berbagi saya share dulu. Ya, oke, baik-baik saya coba buka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Training calon agen umroh berdaya, di mana ini merupakan jalan dakwah, juga menjadi jalan rezeki kita, jalan keberkahan kita ya. Baik, ayo Bunda rahmatin Allah. Sebagaimana kita ketahui, ya, umroh ini adalah satu bisnis yang tanda kutip ya seksi. Ya, banyak orang bahkan non Muslim pun juga sudah mulai bermain di wilayah ini. Kami baru beberapa waktu yang lalu itu mengantarkan jamaah terakhir ya dari sejak Desember, Januari awal, Januari pertengahan, Januari akhir, terus sekarang ini adalah Februari. Ya, di mana kami berharap ini ini baru santai saja kita menjalankannya, belum serius-serius amat ya. Total jamaah kita sudah berangkatkan ayah bunda dari Makkah Umrah Academy ini kisah sampai 1.200-an lebih kurang lebih ya. Dan saya yakin ini akan menjadi bertumbuh terus. Nah, maka dari itu kita berharap semua para leader bisa memiliki skill yang terukur ya, standar operasional prosedur yang terukur sehingga insya Allah ini akan memberikan kekuatan. Sebagai informasi ya Bunda, insya Allah musim ini kita proyeksikan itu 10.000 ya kurang lebih 10.000 seat yang kita siapkan baik itu dari Padang dari seluruh Indonesia ya karena nanti kita akan ada program yang berangkatnya via eh, Malaysia, via Padang, ya, via Makassar dan sebagainya. Maka penting sekali kami menghadirkan training calon agen umroh berdaya ini. Bagaimana ini bisa terjadi jika potensi-potensi yang dimiliki oleh para agent nanti ini akan eh, terprogramkan ya ada sistem yang kita hadirkan di dalam. Baik, nah, training ini kita bagi menjadi dua session ya. Kita bagi dua session nanti jadi malam ini dan nanti jam 3 dini hari, ayah bunda ya. Karena ini banyak nanti saya akan perkenalkan para tour leader nasional kita,
Mutawaif kita juga ya, kita berikan kesempatan untuk berbagi pengalaman sehingga insya Allah ini akan menjadi semangat baru buat kita semuanya. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang kita pelajari hari ini adalah ya, ini adalah agenda training kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah mindset agen umroh berdaya. Kita harus memiliki mindset, ayo bunda, ya, tidak boleh tidak. Yang kedua, cara mencari prospek dari komunitas. Dan yang ketiga, skrip presentasi 7 menit. Nanti kita akan ajarkan. Kemudian keempat, teknik closing halus secara syar'i, tidak maksa. Ya. Dan yang kelima adalah SOP kerja harian dan target. Baik, kemudian nanti kita akan belajar tentang mindset agen itu apa sih ya mindset seorang agen. Agen itu adalah pejuang amanah. Selalu sekali dirahmatin Allah, para calon agen. Sebenarnya kita ketahui bahwa agen itu bukan sekedar jualan. Yang membedakan kita dengan para pebisnis yang lain yang menjual produk dan jasa, kita ini bukan hanya sekedar jualan. Kita ini lagi mengantarkan manusia jadi tamunya Allah. Ini yang harus ada dalam mindset kita ya, Bunda. Bukan saya oleh menjadi kita jadi tamunya Allah. Yang kedua adalah membimbing bukan mengejar. Ya, menafikan keberadaan over klaim bahwa ini nanti hotelnya A, B, C, D. Nah ini dan demikian. Kita ini membimbing bukan mengejar. Kemudian menjaga kepercayaan jamaah. Nah ini kita harus hadirkan. Menjaga kepercayaan jamaah. Kemudian yang keempat adalah menjadi jalan kebaikan buat keluarga. Bunda, yang hari ini hadir di majelis kita ini tiga ya yang mendapatkan program dari Facebook, iklan di Facebook. Boleh? Angka tiga. Mendapatkan informasi ini dari Facebook. Ketika tiga ya. Oke. Bagi yang masih program ini dari Facebook, ketik angka tiga. Dan bagi yang mendapatkan informasi dari WhatsApp, ya, angka dua. Silakan. Mendapatkan informasi link angka dua. Ya. Yang dari Facebook, boleh angka tiga. Oke, Bunda Lasri. Ya. Bunda Nisa, Bunda Eri Rosefa. Baik, yang lainnya ya Bunda, silakan. Bunda Diana, berarti dari WhatsApp ya. Oke, Bunda Sri Wahyuning, Bunda Siti Mariam, ya, kemudian TP ini, oke, baik, baik. Kebanyakan dari WhatsApp ya, dari grup mungkin ya. Baik, saya suka dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa agen itu bukan sekedar jualan. Ya. Agen itu mengantarkan manusia menjadi tamu Allah, membimbing manusia, bukan mengejar manusia, menjaga kepercayaan jamaah dan menjadi jalan kebaikan. Iya, baik. Saya suka dirahmati Allah. Pada kesempatan berbahagia ini, karena kita bagi dua session, maka kita akan bahas materi ini. Perlahan kita akan juga minta masukan kisah testimoni dari para tour leader kita yang sudah mempersiapkan diri. Karena nanti ada tahapannya tuh. Tahapan pertama adalah menjadi agen, kemudian naik menjadi leader, jadi eh, ya bisa bergabung juga menjadi satu kantor dan tour leader. Baik, tentunya hari ini saya tanya kepada kita mulai dari mindset dulu. Ya. Mindset agen itu sebagai pejuang amanah. Orang mengira paket, benar ya. Yang penting brosur bagus, harganya murah, udah selesai.
Padahal tidak begitu. Agen umroh berdaya adalah seorang edukator. Edukator itu yang menyampaikan ilmu dan jalan kebaikan. Ah, boleh, silakan ditulis ya Bunda ya. Ya, nanti malam juga kita akan ulang-ulang lagi. Agen umroh berdaya itu adalah edukator yang menyampaikan ilmu dan jalan kebaikan. Kemudian apa lagi? Agen umroh berdaya itu adalah pendamping yang mendampingi jamaah sampai dia berangkat dan sampai dia pulang. Ya, baik dia mendampingi dengan menggunakan pendampingan online karena dia tidak berangkat mungkin ya. Ah, didampingi, diarahkan, diantar ke apa namanya, ke bandara internasional, kemudian menjemputnya itu. Dan agen umroh berdaya itu adalah pembina yang menguatkan niat jamaah. Dia bina. Ada yang ragu, ah nanti jangan-jangan begini. Dia yakinkan. Dia bina dengan keyakinan itu. Dan umroh berdaya adalah penjaga amanah, jaga kehormatan ya masjid dan majelis. Karena kenapa? Dia akan bersyiar itu nanti akan ada satu satu session saya akan ajarkan bagaimana kita memanfaatkan komunitas. Ya. Maka seorang agen berdaya dia akan menjaga amanah yang menjaga kehormatan masjid yang ditempati untuk presentasi dan menjaga majelisnya. Karena jamaah yang kita ajak ini bukan beli baju, ya. Nah, kita jadi bukan beli, sedang menyiapkan ibadah besar. Makanya jangan heran jika ada jamaah yang protes dengan harga sebagai agen itu salah mempersepsikan. Kita anggap jamaah ini lagi beli baju dengan kita seperti layaknya di pasar. Tidak. No, no. Mereka itu sedang menyiapkan ibadah besar. Maka prinsipnya begini, ayah bunda, para calon agen 100 kita, dulu, jangan dibalik. Closing dulu baru dibimbing, ini salah. Kalau dibalik, biasanya hilang keberkahannya ya bunda. Apa saya punya pengalaman? Kami buat market umroh akademi, ini di belakang. Nah, ketika saya tulis buku, ada bukan keempat ya, ayah bunda. Sekarang ada cetakan keempat nih. Nampak ya? Nah, oke. Coach, oke, saya hapus dulu backgroundnya ya. Nah, oke, ya ini market umroh. Market umroh. Lainnya bagaimana berangkat umroh gratis pulang hadirkan di eh, apa buku tersebut adalah bagaimana memantaskan diri kita untuk membimbing jamaah hatinya terpaut. Ya, kalau balik closing dulu baru dibimbing maka itu biasanya hilang keberkahannya. Ya, sahabat agen yang dirahmati Allah, satu jamaah yang berangkat karena kita itu bisa menjadi penyebab Allah mengangkat derajat kita. Dan kalau amanah, insya Allah akan tambah. Ya. Kita manifestasi rasa amanah kita merawat dia, menjaga dia, ya, dampingi dia. Ya. Maka ini akan tambah. La in syakartu tidak mensyukurin apa itu umroh berdaya. Sekarang kita masuk di mana membahas tentang apa itu umroh berdaya. Maka itu umroh akademi ya, ini selalu menggunakan tentang umroh berdaya. Ya, para agen umroh berdaya itu adalah umroh reguler yang kita hadirkan, di mana untuk umroh reguler ini banyak di tempat lain. Bahkan travel-travel menghadirkan umroh regulernya. Ya. Tapi umroh berdaya adalah umroh reguler yang punya ruh yang berbeda. Ya. Umroh berdaya itu bukan sekedar berangkat, pulang, selesai.
Tapi umroh berdaya itu adalah membangun jamaah, di mana jamaah sebelum keberangkatannya dibimbing dengan adabnya, ya. Jamaah dibimbing dengan ibadahnya. Jemaah diberi ilmu manasik yang terarah, manasik roh, manasik kehidupan, manasik kematian. Jemaah didampingi dari daftar, ya, sampai mereka pulang. Dan tujuannya cuma satu. Apa itu? Agar jamaah pulang bukan hanya membawa oleh-oleh, tapi membawa perubahan hidup. Itu yang benar. Membawa apa? Perubahan hidup, bukan oleh-oleh. Karena umrah yang benar itu mengubah cara pandang, mengubah hati, mengubah akhlak. Itu kita bawa. Tahu ya? Nah, mungkin boleh operator kita putarkan profil dari Magnet Umroh ini. Net Umroh Academy hadir dasar pemahaman bahwa ibadah dan kehidupan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Misi kami adalah membentuk pribadi muslim yang mabrur, sejak di dunia melalui ikhtiar, hingga kembali ke hadiratnya. Di sini, Anda tidak hanya belajar tata cara ibadah. Kami menerapkan 3 kurikulum pilar, yaitu manasik umrah untuk kesempurnaan syariat, manasik kehidupan untuk menata diri, dan manasik kematian sebagai pulang yang sesungguhnya. Ekosistem pembelajaran lengkap, mulai dari tahsin, kajian, hidup berkah, tanpa riba, ikhtiar bumi program sumber, zikir pagi petang, qiyamul lail, hingga pemetaan potensi diri dengan Stevie. Diasuh langsung oleh The Mentor, Mr. Main, Muhammad, dan tim pengajar berpengalaman. Mari persiapkan hati, jemput kemabruran sejak hari ini bersama Magnet Umroh Academy. Mari bergabung dengan Magnet Umroh Academy. Iya, alhamdulillah. Baik, jadi alhamdulillah, ya benar kita sudah mendengarkan dan melihat langsung ya bagaimana Magnet Umroh Academy ini seperti yang disampaikan tadi bahwa memang Magnet Umroh Academy ini sebagai lembaga edukasi. Kita bukan travel, maka ini yang membedakan kita. Pak kita menghadapi sebuah konsep mabrur dulu sebelum umroh. Sebagaimana kita tadi untuk kemabruran itu baik umroh maupun haji, itu kita biasa berangkat dulu. Mindset manusia umat Islam seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi tanda kemabruran itu. Jika ada seorang suami lebih sayang, semakin sayang kepada istrinya, semakin sayang kepada anaknya, semakin sayang kepada cucu-cucunya, maka dipastikan dia mabrur. Ketika dia pulang umroh, dia semakin getol ibadahnya, semakin eh, ibadahnya semakin kuat. Ya. Maka nah sekarang tanda-tanda tadi kita bawa, ikuti pelajarannya, kita hadir dalam majelis-majelis ilmu yang dihadirkan oleh Makat Umrah Academy, semuanya free, boleh ikut. Dan apa yang terjadi? Ketemu, ya, kita tadi sampaikan jamaah itu dibimbing adab, dibimbing ibadahnya, jamaah diberi ilmu manasik yang terarah, manasik umrah, haji, ya manasik kehidupan, manasik kematian. Itu agar apa? Agar jamaah pulang hanya membawa, bukan hanya membawa oleh-oleh, tapi membawa perubahan hidup. Nah, perubahan hidup ini bisa dialami bahkan sebelum mereka berangkat. Karena umroh yang benar itu adalah mengubah cara pandang. Ya. Umroh yang benar itu adalah mengubah hati, mengubah akhlak. Dan itu yang kita hadirkan. Ya. Para agen yang dirahmatin Allah, saya mau tanya nih. Kalau ada jamaah datang dan bertanya, misalkan siapa ya, boleh langsung dijawab ya dan di ruangan. Ada yang menanya harga. Pak, harganya berapa ya? Ya. Jawaban kita bisa serempak biasanya. Karena terpancing kan. Banyak agen itu langsung jawab,
harganya itu adalah 30 juta, 33.500.000, ya 29, ada yang 25 juta. Kita lagi promo. Padahal jawaban paling penting bukan angka, ya, bukan angka saudara-saudara. Karena jamaah itu sebenarnya cari kepercayaan. Yang dicari itu adalah keamanan. Yang dicari itu kepastian proses. Dia mencari ketenangan keluarga dan pendampingan. Ya. Kami di Market Umrah Academy, alhamdulillah, Bunda, sejauh ini menjalankan program ini. Karena itu ada beberapa kendala, ya, karena kita berhadapan dengan travel. Sebagai lembaga edukasi, kami sekarang terus tidak pernah henti mencari travel yang amanah, yang bisa bersinergi. Market Umrah Academy itu adalah sebagai support system, support yang support edukasi, mentoring, pendampingan. Sedangkan travel adalah support produk dan jasanya, ya, dari eh, pengadaan pesawatnya, pengadaan visanya, ya, pengadaan hotelnya, makannya itu. Maka kita memang betul-betul melihat ini adalah wilayah yang tidak terjamah oleh travel. Maka kita akan hadir di sana. Ya. Maka ini harus kita hati-hati, Bunda. Orang harus tahu ini. Yang kita jamaah itu sebenarnya cari itu kepercayaan, keamanan, kepastian proses, ketenangan keluarga dan pendampingan. Maka para yang dirahmati Allah, kalau ada orang bilang saya takut tertipu, jawabannya jangan defensif, jangan marah. Ya. Tapi jawab dengan tenang, betul Pak, itu wajar. Umroh itu ibadah, maka harus amanah. Kami, ya, di umroh, di Market Umroh Akademi di Umroh Berdaya, insya Allah transparan. Jelas jadwalnya, jelas prosesnya, dan kami dampingi sampai berangkat. Itu yang kita tawarkan. Ya, namun beberapa kali kejadian di Market Umroh Academy kami, ya, tanda kutip, ya, dikadalin dengan beberapa travel. Tapi ya, alhamdulillah berjalan. Dilihat juga jamaah kita yang rutin ikut majelis, mereka semuanya sabar, dan tentunya ada apa namanya, kondisi di mana beberapa travel yang tidak amanah tersebut akhirnya tidak pernah kita dengarkan lagi, bahkan dicabut izinnya. Ya. Ayo Bunda rahmatin Allah, ingat, kita harus ingat ya para agen sekalian yang rahmatin Allah, orang itu tidak membeli hotel, orang membeli tenang. Ya. Makanya kalau ada orang terpancing hotelnya di mana, jaraknya berapa, semuanya, berarti memang kita salah mengawalinya dengan bukan mengedepankan umroh berdayanya. Di mana umroh berdaya itu kita menghadirkan bagaimana jamaah dapat dibimbing adabnya, jamaah dibimbing ibadahnya, jamaah diberi ilmu manasik yang terarah, ya, jamaah didampingi dari daftar sampai mereka pulang. Itu, nah, akhirnya apa? Inilah perang harga di lapangan tanpa mengindahkan kualitas pelatihannya. Maka insya Allah 2026 ini Bunda, kami sudah mulai sangat-sangat fokus, ya, bersama travel-travel yang amanah, di mana mereka juga punya kekuatan untuk bisa menghadirkan eh, umroh yang aman, umroh yang amanah, umroh yang menenangkan. Ya. Maka Ibunda, insya Allah nanti malam kita akan bahas ya tentang eh, strategi-strateginya, ya, bagaimana target market kita adalah masjid dan majelis, dan kita bisa mengunci rombongan karena saya sampaikan di awal tadi, kita ini punya program 10.000, ya, di masa eh, apa namanya, di masa bulan-bulan umroh ini, ya, ada 8 bulan. Maka dari itu Bunda, kita mungkin bisa mendengarkan nih apa namanya, pengalaman dari awalnya beliau seorang agent, kemudian naik lagi menjadi seorang tour leader, dan sekarang ini sudah mulai, ya, diproyeksikan menjadi seorang mutawifah. Ya, untuk itu kita bisa dengarkan dari Bunda Rosita bagaimana kisahnya dari seorang agent yang awalnya tidak mengenal, tidak tahu, hanya niat untuk berangkat umroh saja. Dan bisa dipastikan cuma sekali doang ya bayar umrohnya ketika di awal. Nah, apa yang terjadi? Beliau sekarang ini sudah umroh berkali-kali. Bahkan beberapa perusahaan travel pun menggadang-gadang beliau untuk menjadi apa namanya, direktur di travel tersebut. Untuk itu kita berikan rekomendasi buat Bunda Eder Rosepa, Kualitas Hotel Masyur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Man atas waktunya. Di sini buat para agent ya umroh,
Semoga tetap istiqomah bagi yang sudah menjalankan, bagi yang belum. Nah, ini bisa mengawali dengan niat, kemudian sami'na wa ata'na ya dengan mentor gitu tentunya. Mengawali saya sebagai jemaah biasa pada tahun 2014. Nah, yang sebelumnya itu sebagai karyawan swasta yang rasanya untuk berangkat umroh nggak mungkin dari gaji gitu ya. Nah, jadi akhirnya 2014 itu saya beranikan mendaftar sebagai agent di salah satu travel yang kala itu di lokasi tempat saya tinggal itu travel tersebut tidak dikenal, tidak ada kantor gitu kan, tidak dikenal, tapi punya sistem. Akhirnya saya DP 3.500.000, kemudian saya jalankan sebagai agent. Waktu itu dapat ujroh 1.500.000 per jamaah. Akhirnya dalam 1 bulan saya syiarkan. Nah, kala itu jamaah belum berangkat, tapi saya sudah berangkat duluan. Nah, karena jamaah masih menunggu waktu itu baru DP ya, tapi karena memang waktu itu dikelola dengan sistem, saya mau mencoba dulu, akhirnya berangkat. 2014 kala itu biaya umroh 30 juta add-on ke Jakarta 9 hari dengan Lion bintang 4 gitu. Dari situ saya melihat bagaimana capeknya transit, bagaimana dengan perjalanan kita tidak ada siapa-siapa gitu kan, cuma sendiri saja. Nah, akhirnya saya di sana mendapatkan tantangan melayani jemaah satu kamar karena sudah tua gitu kan. Nah, rata-rata yang sudah tua ini juga umrohnya itu dibiayai sama anak-anaknya dan lainnya pada iuran. Jadi inilah membuat saya itu serius ya untuk menekuni ibadah menjadi agent gitu ya kalau itu, sehingga saya minta doa kepada apa ya pada jemaah waktu itu, saya mau didoakan supaya nanti bisa berangkatnya satu pesawat dari Padang. Nah, karena saya domisilinya di Padang gitu ya. Nah, singkat cerita pulang umroh ternyata saya sampaikan gitu kan kepada orang-orang di sekitar, akhirnya apa terjadi, banyak lagi peminat yang mau umroh bareng. Nah, kuncinya menjadi agent ini ikhtiar langit ikhtiar bumi nih Mr. Man. Dan bukan hanya benar Mr. Man bilang tadi, bukan closingnya, tapi bagaimana kita membina jamaah tersebut. Nah, kalau dulu tidak ada bimbingan seperti yang dilakukan oleh Magnet Umroh Academy. Nah, kalau dulu memang door to door, kemudian lebih menawarkan harga dan fasilitas. Nah, tapi kalau sekarang ini bedanya di Magnet Umroh Academy, saya mengenal Magnet Umroh Academy ini kan tahun 2021, gitu ya. Kita itu dibimbing akhlaknya, kemudian dikasih ilmu, kemudian kita amalkan. Nah, makanya memang benar misalnya bilang, saya menjadi agent ini berbeda dulu dengan sekarang. Ya, kalau dulu menjadi agent eh, itu banyak hal yang membuat saya itu karena dulu basicnya adalah di perusahaan swasta ya kosmetik sebagai pimpinan. Jadi kalau rasanya ada jemaah yang marah dan segala macam, saya terpancing terkadang gitu ya. Gitu. Tapi dengan bimbingan Magnet Umroh Academy, nah kemudian kita diarahkan bagaimana akhlak dulu, kemudian berilmu baru amalkan. Nah, selalu dimentorin sama Mister Muhammad. Nah, ini membuat saya itu jauh lebih baik lagi ketika kesabarannya gitu loh. Ya, kesabarannya. Nah, singkat cerita akhirnya sampai sekarang, nah memang banyak Allah titipkan jemaah melalui entah siapa lah itu kan, intinya ada saja. Dan banyak juga travel-travel yang mengajak saya itu join. Nah, sudah banyak beberapa memberikan saya amanah menjadi pimpinan cabang dan yang lainnya gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini saya dapatkan itu bukan dari bimbingan tour leader dan lainnya, itu memang otodidak. Nah, bedanya di Magnet Umroh Academy itu memang kita dibimbing gitu, dibimbing karena saya apa ya intens untuk berkomunikasi dengan Mister Man. Nah, saya bertanya, apakah saya salah dengan tindakan ini? Jadi sampai sekarang pun saya masih belajar, meskipun secara real dari 2014 sampai 2018 itu jemaah yang sudah lahir dari wasilah-wasilah saya kali itu Allah titipkan itu sebanyak 25.000 jemaah gitu ya. Nah, jadi cara syiar itu konsisten. Saya tidak bisa gabung dengan usaha apapun yang lain. Saya konsisten gitu. Nah, jadi di saat saya waktu mengenal umroh ini, saya langsung berhenti bekerja karena saya anggap
Ya, di dalam bekerja itu membuat saya waktunya habis. Kemudian yang saya dapatkan apa? Makan, makan hutang banyak gitu kan? Karena bosnya itu manusia. Jam kerja itu habis waktu Ya, 24 jam itu untuk kerja dari jam 7 pagi ya, kemudian ketemu lagi jam 7 malam gitu. Meskipun jam kerja itu jam 8 sampai jam 4, tapi kan proses-prosesnya nih gitu kan. Dan ini saya langsung evaluasi di usia 40, kapan saya mau kayanya nih gitu kan. Namanya karyawan swasta tidak ada pensiun, dan kemudian karyawan swasta, kemudian sampai kapan nih saya bekerja buat ya buat instansi. Nah, instansi tersebut semakin besar. Dan sementara kita semakin tua, semakin dilengser itu. Dilengser bagaimana gaji kita itu tidak boleh naik signifikan. Nah, itu karena itu membuat saya tersadarkan tuh Mr. Man. Di usia 41 membuat saya itu tobat. Ya, saya harus sukses. Nggak mau jadi karyawan. Jadi mindset ini Mr. Man membuat saya menjadi business owner. Ya, independent business owner. Sehingga saya ambillah gabungan waktu itu kemitraan dengan membayar 29.850. Saya merasa owner gitu. Dengan cara berpikir saya itu waktu menjadi owner, sehingga perusahaan ini perusahaan saya gitu. Meskipun kita bermitra dengan travel. Nah, jadi alhamdulillah kala itu akhirnya rezeki itu Allah kirim, tidak disangka-sangka. Nah, itu kayak seperti kita punya rekening sendiri tuh Mr. Man. Mau ini ada uangnya. Kemudian mau beli rumah ya 200-500 juta langsung ada saja Allah kirimkan. Mobil dan lainnya, umroh berkali-kali dan bahkan mengumrohkan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau kita jalankan sistemnya dengan sistem benar dan mengikuti arahan dari mentor gitu. Nah, itu istiqomah dalam satu hari itu saya mensiarkan, memfollow up, mendampingi jemaah. Itu yang saya lakukan ya. Nah, acara acara mingguannya itu ada seminar, kemudian ada tabel talk, kemudian ada pertemuan-pertemuan namanya eh, apa namanya itu OPP ya, atau apa istilahnya ya, masing-masing itu kan berbeda-beda. Jadi setiap hari itu mengundang. Nah, kemudian ada presentasi seminarnya sekali sepekan. Nah, itu ada di 3 titik gitu, 3 titik. Jadi kita fokusnya kemana-mana gitu, supaya orang benar-benar mendengarkan langsung dari ustadznya. Kemudian, nah, karena waktu awal kan saya bukan ustazah, bukan apa-apa, jadi saya tidak menjelaskan, jadi saya lebih mengundang nanti bicaranya dari Jakarta tuh kita datangin gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi ini semakin besar. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi melalui Magnet Umroh Academy ini, alhamdulillah sekarang ini kan ada webinar dan lain-lainnya, dan akhirnya ini bisa berkembang. Nah, jadi kepada jamaah yang mau mendaftar sebagai agent, nah, jadikan ini prioritas. Karena apa? Allah juga akan memberikan prioritas karena ini produknya itu adalah produk Allah. Ya, Baitullah ini bisa disiarkan dengan benar, semua masalah ekonomi itu bisa selesai. Ya, maka dari itu kita belajar dengan Mr. Man Muhammad untuk menjadi agent. Kira-kira bisa nggak ya kita mendapatkan kesejahteraan? Nah, itu testimoni dia. Semoga bisa bermanfaat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita berikan reaction nanti lagi ya buat Bunda Rosepa, dari nothing menjadi something, dari karyawan manusia menjadi karyawannya Allah. Pak, itu di mindsetnya beliau. Dan bisa dipastikan beliau hampir setiap saat berangkat umrohnya berkali-kali dan itu semuanya gratis ya. Baik, hadir juga dari Kota Makassar nih, Ustadz Ahmad Hasan. Kita bisa mendengarkan bagaimana proses beliau menjadi apa namanya, menjadi seorang agent mungkin diawali ya, kemudian beliau menapaki terus sampai akhirnya menjadi mutawif, Pak, di mana mutawif beliau ini dirindukan oleh jamaah selalu ya, banyak hal yang beliau bisa hadirkan. Kalau gitu kita persilakan Ustadz Ahmad Hasan, falyatafadhal masykurah. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Syukran, sehat selalu semua para sahabat surga. Ada Bunda Eli, Sermain Muhammad, jazakumullah khair. Masya Allah, jadi saya mengawali itu di 2007, ya 2011, ya masih dalam belajar, dalam talaki. Dan puncaknya di 2016, Masya Allah, tabarakallah, ya ditunjuk oleh salah satu travel besar di Makassar, ya, pusatnya di Makassar.
kita sampaikan saja Abu Tur ya. Jamaahnya Masya Allah, ya setiap pekan itu ada sekitar 5.000 setiap pekan, seluruh Indonesia. Jadi Masya Allah, ya kami karena di Makassar pusatnya, jadi Masya Allah kami diminta untuk menjadi mutawif. Para mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar, dan Masya Allah memang diawali dari niat dan keinginan yang luar biasa. Jadi memang semenjak saya SMP itu selalu menulis di lemari, di meja, di mana saja saya tulis ya ahlan wa sahlan Haramain. Welcome to Madinah, welcome to Mekah, Masya Allah. Terlebih lagi ketika kami sekolah di Ali Irsyad Salatiga, itu semua kakak kelas kami itu adalah sekolah di Madinah. Jadi kami termotivasi. Jadi ini yang saya mau sampaikan kepada bunda-bunda, supaya memotivasi anak-anak itu untuk jadikan figur, hati-hati dengan figur-figur yang kita sendiri munculkan. Ya, kami dulu di pesantren memang figur-figur yang kita lihat ya ustadz-ustadz, ya bagaimana damainya Madinah. Ya ini baru Gen Z baru melihat, ya baru saja melihat bagaimana damainya Madinah. Kami dari dulu, dari 2007, Masya Allah, kami selalu lihat bagaimana tenangnya Madinah, bagaimana damainya Madinah, Masya Allah. Jadi kami termotivasi, ya mencoba talaki, gagal berkali-kali, Masya Allah. Jadi inilah, dan Alhamdulillah, Masya Allah, tentunya juga doa orang tua, dan bagaimana Allah berikan kemudahan, semuanya gratis, Masya Allah, tanpa menyusahkan ya. Kami berangkat, Allah berikan kemudahan, dan beberapa rekomendasi para azatis ya, termasuk Ustadz Khalid Basalama memberikan rekomendasi, dan Masya Allah semuanya gratis ya, semuanya gratis. Dan Alhamdulillah ya juga, kalau mau kalau kita mau in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita dibanding musibah yang Allah berikan. Jadi banyak sekali ya, termasuk kemudahan, bahkan ketika kita bisa dekat dengan para ulama-ulama, bisa langsung ya membawa para jamaah. Dan dengan sebenarnya Mr. Main ya, kami juga masih belajar. Kalau bilang mutawif ya internasional, Masya Allah tabarakallah, tapi Allah berikan kesempatan ya, pernah juga membawa jamaah dari Malaysia, teman-teman jamaah dari jamaah-jamaah ya. Jadi banyak pengalaman, Alhamdulillah semuanya kita ambil dari apa namanya, belajar, terus belajar ya, dengan mentor-mentor, Masya Allah diberikan kemudahan seperti itu mungkin Mr. Main Oke, baik, Masya Allah, tabarakallah ya. ya. Kita berikan reaksi nanti dulu buat Ustadz Ahmad Hasan dengan pengalaman beliau. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lagi untuk mau bersamai Maksud Umroh Academy Amin, di amin ya Rabb. Amin, Haramain amin. ya. Amin, Rabbal Alamin. Baik, ayo Bunda rahmatin Allah, para agent, calon agent ya. Jadi sekarang ini saya membuat pasukan agent ya, dan ini kebanyakan yang sudah bergabung di Maksud Umroh Academy, tapi mungkin hanya sebagai jamaah ya, jamaah biasa. Nah, jadi maka dari itu para agent, calon agent sekalian, nah kita siapkan dirinya untuk bergabung. Nanti malam jam 3 dini hari ada kabar gembira buat para agent, yang calon agent yang Ya, ikut di majelis saya. Saya akan bahas selama 1 jam saja, bahkan tidak sampai 1 jam, ya, tentang tips and trik bagaimana di bulan Agustus nanti ayah bunda bisa berangkat umroh gratis, ya, dengan menggunakan metodologi yang kami sudah yakini ini berjalan dengan baik. Bahkan tidak sendiri. Kalau kita fokus sampai Agustus, itu kita sendiri sebagai agen dan sebagai tour leader nantinya. Ya, double tuh dapat keuntungannya. Sudah agen, otomatis dapat cuan di sana, dan sebagai tour leader juga dapatkan cuan. Apa yang menarik kalau sebagai agen? Sebagai tour leader. Ini hari ini Bunda Hitayanti Hasibuan sudah mencatat sejarah di semua apa namanya, tanda pengenal jamaah Maksud Umrah Academy yang berangkat, itu ada nama beliau sebagai tour leader di sana. Wah, ini sejarah di keluarga, itu bisa menjadi semacam apa ya? Satu, kalau tadi Ustaz Anwar mengatakan sebagai figur. Wah, saya punya nenek dulu keren ya, bisa menjadi tour leader ya gitu. Jadi ini bukan saja sebagai ini sebagai keuntungan yang kita cari, tapi legacy ya, warisan yang anak cucu kita nanti insya Allah bisa mengikutinya. Nah,
di malam juga kita akan bahas strategi-strategi apa yang kita hadirkan untuk bisa mencapai per orang itu satu bus. Ya minimal kita belajar dulu satu bus ya sampai Agustus nanti. Karena kenapa kami sudah komitmen dengan pihak penyedia tiket itu ada dua pesawat yang kita akan hadirkan ya. Pertama itu adalah pesawat Batik Air dan Lion Air. Ya, ini kalau untuk Batik Air ini lebih murah sebenarnya Bunda, tapi dia transit eh, di Malaysia gitu. Semuanya dari Makassar ke Malaysia dulu. Kita ketemu nanti di Malaysia, ya. Nanti di Malaysia kita buatkan program-program. Apalagi kita punya kantor pusat public goal di sana. Banyak kan yang belum pernah lihat. Nah, kita bisa punya titip emas di sana. Kalau kita mau berangkat ke Mekah, bisa beli emasnya dulu nanti, di sana nanti kita jual. Atau emas-emas kita yang kita sudah tabung di sana, kan ada tempat penyimpanannya, kita ambil, baru kita nanti jual. Jadi ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya. Sama sebagai rahmatin Allah. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan dulu kepada host kita, Bunda Eli Rosefa, sehingga sekaligus nanti malam saya akan promosikan juga beberapa program ya. Di antaranya program 2 gratis 1. Ya, ini masih apa namanya? Masih diperpanjang sampai tanggal 9 ya Bunda. Ya, bukan tanggal 7, tanggal 9 ternyata. Kita sudah dapatkan informasi terbaru. Nah, yang kedua, kita akan mempromosikan program sampai tanggal 7 nanti itu DP 10 juta untuk keberangkatan haji percepatan di tahun depan ya 2027. Nah, ada yang menarik yang di mana ini mungkin Ibu Eli Rosifah 5 menit saya kasih kesempatan ya untuk nanti malam jam 3 kita urai lebih dalam lagi karena sudah jam 9. Jamaah kita banyak kalau Ustadz Ahmad Hasan sudah jam 10 di sana. Ya kan gitu. Jadi ini jangan sampai larut malam. Jam 3 nanti kita bangun lagi bahas ya. Nah, Bu Eli, saya kasih kesempatan 3 menit saja untuk menjelaskan keuntungan untuk menjadi agent memasarkan paket promo 2 gratis 1. Tafadhol. Iya, 3 menit ya. Untuk promo 2 gratis 1 bagi agent dengan menawarkan harga paket 38 juta satu jemaah. Nah, kemudian dua saja rekrut jemaah itu sudah langsung umurnya gratis. Gitu, sponsor langsung ya, Mr. Man. Yes. Ya, gini ya. Nah, promo ini diperpanjang 9 Februari, tapi maksimalnya kan 30 paket ya, Mr. Man ya. Makanya lebih cepat itu lebih baik gitu. Dengan 38 juta. Nah, tapi kalau ya itu yang opsi yang pertama. Opsi yang kedua, bisa juga ini menjadi modal usaha 38 juta ini di DP, berarti kalau berangkatnya 3 orang itu harga modalnya itu adalah 25.500.000. Ya, kemudian di saat kita punya modal 38 juta ini, ya. Nah, ini yang namanya tadi saya sempat elaborasi dengan beberapa leader. Nah, ada yang mampu rekrut jemaah, ada yang mampu uang. Nah, ini bersinergi. Nah, kemudian nanti ada keuntungan, kita bisa jual harga normal 33.500.000. Nah, berarti ini ada keuntungan tuh 8 juta per pack kali 3. Berarti dapat keuntungan 24 juta. Nah, biasanya kan keuntungannya itu berbagi antara pemilik modal maupun yang pemilik jamaah. Nah, anggap saja biaya operasional 4 juta, Mr. Man. Berarti ada sisa 20 juta. Bagi dua sama pemilik modal dan si leadernya. Gitu ya, berarti 10 juta, 10 juta. Nah, makanya nggak bisa satu paket, ambilnya minimal 5 paket. Ya, 10 juta kali 5 paket berarti 50 juta. Ya, 50 juta keuntungan berarti bisa umroh dong. Bisa berumroh bersama pasangan. Karena modal per paket ini adalah 25.500.000. Nah, itu waktu 3 menit Mr. Man ya untuk 2 gratis 1. Nah, caranya untuk bisa mendapatkan modal 38 juta ini, ya si pemilik modal daripada uangnya dianggurin di bank gitu kan, dan lebih baik ya dipindahkan ke sini. Karena waktu 3 bulan merekrut jemaah, nah itu mudah ya karena kita di sini punya sistemnya. Dan uang ini 38 juta balik lagi setelah jemaah itu DP. Ya, DP masing-masing 12.500.000 per jemaah. Kali 3 sudah 38 juta. Ya, 12,5 ya 37,5. Nah, berarti uangnya 38 juta ini seandainya dapat jemaahnya langsung 1 minggu ini, kemudian atau 1 bulan, berarti yang pemilik modal tentu sudah balik uangnya. Nah, jemaah yang 3 orang ini pelunasannya nanti ya sekitar 2 bulan sebelum berangkat.
Jadi rasanya kalau kita taruh di bank 38 juta, kira-kira dapat depositonya berapa ini Mister ya? Lumayan ya, paling yang nggak nyampe puluhan ribu ya. Tapi kalau di sini 38 juta dapat keuntungannya ya 24 juta, kemudian keluarkan biaya operasional dan berbagi dengan leadernya gitu. Nah, kalau di Padang nih Mister, paket yang diminatin Padang sama Pasaman tentunya. Karena apa? Emasnya orang Padang ini kan banyak. Akhirnya apa, dibuatlah kebun emas. Nah, kemudian akhirnya mendapatkan, ada yang beli 5 paket, ada 3 paket, karena mau umrohnya bareng-bareng. Mungkin itu saja dulu Mr. Man, secara teknisnya ini Baik. akan dikonsultasi gitu. Baik, nanti malam kita akan lebih detail ya. Di mana nanti tadi Bu Eli udah men-spill, dan ada kartu keuntungan untuk biaya operasional para agent nanti, yaitu dengan dapatkan 1 juta ya rupiah ketika orang itu DP dengan harga 33.500, dan juga atau dapatkan 500.000 rupiah. Nah, keuntungan buat para jamaah itu udah kita siapkan, Ayo Bunda. Karena kita persiapkan untuk 10.000. Nah, ini saya lihat Bunda Elida dari Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, ini satu bus. Masya Allah, kita doakan amin ya Rabbal Alamin. Karena kita udah Amin. buktikan ya, lihat bagaimana semangatnya Bunda Elida dengan timnya di sana, dari Pasama, dari Lubuk Sikaping sampai ke Rau sana. Masya Allah. Ya, di sini banyak yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semuanya. Baik, Bunda, waktu pukul 9:04 ya. Saya cuma berharap ini 1 jam saja dulu untuk merefresh, karena kita akan banyak nanti mengajarkan teknik-teknik ya, lebih ke teknik-teknik. Tapi ya, sebelum masuk ke teknik, lebih bagus kita benerin dulu mindset kita nih. Jangan sampai selama ini kita nggak pernah dapatkan jamaah karena mindset kita yang sudah salah ya. Setiap ada orang yang berjilbab, oh langsung lihat cuan tuh, 3 juta, 1 juta kan gitu. Itu yang salah. Karena yang kita jual itu bukan jual baju, tapi kita jual bagaimana orang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya Marketing Academy ini menjadi mitra kerja dengan para agent sekalian, tinggal menggiring saja ke dalam majelis-majelis kita, dan insya Allah mereka akan termotivasi. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan, Bunda? Silakan raise hand ya, dan mungkin bisa ditanyakan langsung. Kita masih ada kesempatan 2 menit ya. Pukul lewat 7. Oke, biasanya kalau nggak ada pertanyaan, ini sudah paham semuanya ya. Saya anggap begitu. Kalaupun belum paham, berarti memang butuh belajar lagi lebih dalam, hadir dalam majelis-majelis kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya. Nanti malam jam 3 dini hari kita bersama. Baik, mungkin ini saja dulu, Ayah Bunda. Terima kasih atas segala perhatiannya, wabil khusus kepada Ustadz Ahmad Hasan yang ada di Kota Makassar, Bunda Elvira Rosifa sebagai host malam ini, dan yang sudah testimoni. Saya Main Muhammad undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi di jam 3 dini hari. Kepada Bunda Eli, kita persilakan untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mr. Man Muhammad, terima kasih Ustaz Ahmad Hasan. Ya, ini adalah guru yang selalu membimbing kita. Dan terima kasih juga kepada seluruh yang hadir, peserta agent, untuk siap ya menjadi 100 agent umroh di Magnet Umroh Academy. Ya, ini kita dibersamai oleh guru-guru yang sudah tidak diragukan lagi ilmunya, gitu ya. Jadi kecintaan kita ke Baitullah ya, itu benar-benar kita butuh komitmen. Kita butuh juga mindset yang bagaimana satu kesatuan, bahwa Baitullah itulah yang produknya Allah, yang bisa membuat kita itu selamat dunia dan akhirat. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kemudian kita selalu mengingatkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Insya Allah ya, nanti malam kita bisa berkumpul di majelis Qiyamul Lail jam 3 dini hari, dan siapkan alarmnya, kemudian hadir, karena masih banyak lagi teknis-teknis bagaimana kita menjadi Oke, agent 100 agent ini bisa menjadi rahmatan lil alamin, kemudian bisa menjadi agent kaya berkah gitu. Nah, sampai ketemu nanti malam di majelis Qiyamul Lail, dan kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, mohon izin jika memang ada kesalahan ya. Dan kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك